Halo Pait, Kalau Kak, sehat Pait? agak sakit. Sakit, sakit apa? Kakinya kemarin apa namanya ke kena kaca Loh, di mana? di rumah. Kok bisa? Kaca dari mana? Ada yang pecah? Kaca kayak kaca beling gitu. Ada yang pecah? Enggak, apa namanya? Kaca gede langsung gitu loh. Oh, Kena dijahit dong. langsung. Iya. Berapa jahitan? Hmm? Berapa jahitan? Nggak pakai jahitan sih. Loh jadi? Males. Oh jadi nggak dijahit? Nggak ada. Loh, bisa sembuh nggak? Oh pakai ini ya. Sekarang tuh kan ada yang pakai ini ya, perekat itu ya. Enggak saya. Nggak juga. Oh, terus Enggak. gimana itu? Ini udah tinggal nunggu. Ini udah kering. Udah kering. Pakai apa obatnya? Cuma pakai apa namanya? Tadi. Cairan apa namanya? Buat lupa namanya HCL gitu. Oh, dibersihin aja. Iya dibersihin doang. Oh, berarti nggak gede, kecil. Apa Ya, sobeknya gede nggak? lumayan. Wah, masa nggak dijahit? Nggak usah. Tapi udah mau kering. Udah kering. Kapan? Belum, belum kering, belum kering. Kapan kejadiannya? Kemarin malam. Kemarin malam. Ya, Baru tuh. Tapi udah mau kering ya? iya udah mau kering. Cepat berarti. Di mana itu? Di dalam rumah, di luar rumah? Iya dalam. Di dalam. Mm. Aduh, hati-hati adik-adik ya. Tapi jalan bisa biasa atau pincang? Agak. Agak pincang. Iya. Aduh, hati-hati ya. Ya, memang kita nggak tahu ya. Kita udah hati-hati, ternyata tiba-tiba ya ada kaca gitu ada apa. Tetap adik-adik hati-hati. Oh, berarti tapi hari ini libur kan? Libur, libur. Libur ya. Yang lain gimana nih? Kendrick, Gisel, sehat? Gisel, sehat? Kendrick, Ata, sehat Ata? Sehat kak, oke, sehat ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya dari kita tunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu 2 menit lagi, nanti 2 menit lagi kita mulai kelas kita hari ini. Oke? Udah pada makan malam belum? Belum, Belum. Kenapa belum? Memang belum makan? Memang belum jadwalnya makan? belum beli. Belum beli? Oke. Belum. Karena nanti kalau ada yang mau sambil makan boleh silahkan. Tapi hati-hati. Awas ini. Awas tumpah ke laptop komputer. Ya. Kita tunggu ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini. Ini Ata, sehat Ata, Kenrich. Sehat kok. Mana nih Ata, Kenrich? Kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita mulai.
Jadi kita mulai aja ya materi kelas kita hari ini. Kita mulai aja nih udah hadir Faid, Kenrich, Jizrael dan Atta. Jadi kalau bisa on cam ya. Faid, Kenrich, Jizrael, Atta on cam ya. Biar kelihatan wajahnya. Kita mulai kelas kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini ya. Jizrael, Faid, Kenrich, Atta ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Artificial Intelligence kita. Hari ini kita akan masuk ke modul keempat, modul keenam, pelajaran keempat. Ya, hari ini kita akan masuk ke modul keenam, pelajaran keempat. Kakak share screen dulu ya. Share screen kakak kelihatan? Iya, Tan. Kelihatan? Oke, sebentar ya. Hari ini kita akan masuk ke modul keenam, pelajaran keempat. Ya, judulnya hari ini adalah algoritma pelatihan GAN. Ya, apa itu GAN? Nanti kita bahas. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan review dulu tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ya, nih, di minggu sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang teknik prompting. Nah, ada yang masih ingat teknik prompting apa saja yang sudah kita pelajari? Saya masih ingat. Ada teknik prompting apa saja yang sudah kita pelajari? Baik, Henry, Israel, Atta, teknik prompting apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang ingat? Ada? Ya, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas, sudah pelajari tentang beberapa teknik prompting ya. Ada banyak ya. Ada zero shoot ya, prompting zero shoot yang dimana kita hanya memberikan permintaan saja tanpa memberikan contoh. Setelah itu ada one shoot ya, kita memberikan permintaan disertai dengan satu contoh. Ada few shoot ya, memberikan permintaan dengan banyak contoh ya, beberapa contoh. Terus ada role prompting kita memberikan peran khusus ya kepada jaringan saraf buatan agar dia menempatkan dirinya sebagai peran itu, dan ada juga output formatting ya. Output formatting ini kita tentukan eh, format dari jawabannya ya. Format hasilnya bagaimana ya, sehingga jaringan saraf buatan mengikuti format yang sudah kita ya. Nah, minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang metode untuk menghasilkan ide. Ada ingat adik-adik? Faid, Kenrich, Jizrael, Atta, kita menggunakan metode apa minggu kemarin untuk menghasilkan ide? Siapa yang ingat? Faid, Faid, Kenrich, Jizrael, Atta. Ada ingat? Metode apa yang kita gunakan untuk menghasilkan ide? Mana nih, adik-adik? Faid, Kenrich, Jizrael, Atta. Siapa yang ingat? Hah? Ini ada yang chat nih. Tidak. Oh, Jizrael nggak Metode ingat.
MFO. Oh, nggak. Apa, Kenrich? Metode MFO. MFO. Apa sih? Apa kepanjangan dari MFO? Hah? Method of Focal Object. Method vokal objek ya. Metode objek vokal ya. Jadi dengan metode ini ya kita bisa menghasilkan ide baru ya dengan mengambil objek-objek biasa dan menambahkan propertinya. Terus propertinya itu kita acak ya. Jadi objeknya kita ambil terus untuk propertinya kita ambil acak dari objek yang lain ya yang berbeda dan tidak ada hubungannya. Nah, dengan metode seperti itu kita bisa menghasilkan ide baru ya. Nah, minggu kemarin ini ada ingat bagian permainan apa yang kita buat? Apa saja bagian-bagian dari permainan yang kita buat? Nah, ingat? Coba ingat, Faid, Kenrich. Nah, ingat? Ya, minggu kemarin kita membuat bagian-bagian dari permainan permainan tabel ya. Nah, di bagian yang kita buat minggu kemarin itu ada ide utama, ya, papan permainan, terus peraturan, tujuan, ya, deskripsi, dan komponen-komponen yang kita gunakan dalam permainan. Ya, di minggu kemarin kita sudah menentukan beberapa bagian dari permainan. Nah, selanjutnya, adik-adik pernah merhatiin nggak? Adik-adik pernah, adik-adik mungkin sering ya menggunakan jaringan saraf buatan. Adik-adik pernah perhatiin kan nggak? Eh, setiap kita meminta permintaan kepada jaringan saraf buatan, pasti ada kesalahan. Ya, adik-adik pernah perhatiin nggak? Ya, adanya kesalahan pada gambar yang dihasilkan oleh jaringan saraf. Ya, kalau yang kita pelajari waktu di materi pembuatan gambar, ya, itu ada hasil yang salah, ya. Entah itu yang matanya dua, ya, atau mungkin bulunya tidak sesuai, warnanya tidak sesuai, ya. Nah, tantangan utama dalam pembuatan gambar dengan jaringan saraf buatan, ya, jaringan saraf buatan itu menghasilkan sesuatu yang salah, ya. Jadi dalam pembuatan gambar, mungkin jaringan saraf saraf buatan masih memiliki kesulitan, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Terus dia menghasilkan lingkungan yang tidak realistis, ya. Ketika dia menghasilkan sebuah gambar, mungkin lingkungan atau background dari gambarnya itu tidak realistis, ya. Tidak seperti apa yang ada di dunia nyata. Terus geometri atau biologinya terganggu, ya. Entah itu jarinya lebih atau mungkin kakinya lebih, ya, matanya lebih, ya. Terus penekanan yang dia berikan oleh jaringan saraf buatan pada gambarnya itu adalah penekanan yang salah, tidak sesuai, ya. Jadi ada banyak tantangan utama dalam pembuatan gambar dengan menggunakan jaringan saraf buatan. Nah, kesalahan dan keterbatasan dari jaringan saraf ini, ya, kita bisa melakukan pembatasan secara khusus, ya, untuk menghindari pembuatan konten yang salah atau mungkin tidak etis atau mungkin ilegal, ya. Nah, beberapa kesalahan pada jaringan saraf buatan belum dapat diperbaiki karena ketidaksempurnaan dalam pelatihannya, ya. Jadi hasil-hasil kesalahan itu bisa terjadi karena mungkin latihannya kurang, ya. Jadi sebenarnya jaringan saraf buatan itu sama seperti manusia ya. Kita juga bisa mungkin pinter ya sebagaimana manusia. Itu karena banyak latihan, ya. Banyak latihan, banyak percobaan sehingga kita bisa belajar. Nah, jaringan saraf juga sama, ya. Kalau mungkin dia latihannya sedikit atau mungkin sumber latihannya sedikit, maka hasil yang dihasilkan juga tidak sempurna, ya. Nih,
Apa yang harus dilakukan agar jaringan saraf buatan dapat mengidentifikasi objek dalam berbagai kondisi? Kira-kira adik-adik, Pait, Cambridge, Jezreel, Atta, apa yang harus dilakukan oleh jaringan saraf buatan? Jaringan saraf buatan untuk mengidentifikasi objek dalam berbagai kondisi. Kira-kira harus ngapain jaringan saraf buatan? Ada yang bisa jawab? Pait, Cambridge, Jezreel, Atta, apa yang harus dilakukan jaringan saraf buatan untuk bisa mengidentifikasi objek dalam berbagai kondisi? Hah? Mana nih adik-adik? Pait, Cambridge, Jezreel, Atta? Yang harus dilakukan oleh jaringan saraf buatan ialah latihan, ya. Jadi kita harus melatih modelnya. Jaringan saraf buatan itu kan ada banyak modelnya. Jadi setiap model yang ada itu kita harus latih, ya. Kita latih dia dengan data-data yang ada, ya. Nih, pelatihan jaringan saraf buatan ini untuk membuat permainan menjadi tidak biasa, ya. Jadi karena kemarin kan kita bahas tentang pembuatan permainan, ya, permainan papan. Nah, untuk membuat permainannya menjadi lebih menarik, ya, yang tidak biasa, kalau apa yang yang menarik perhatian pemain lah, ya, yang tidak biasa. Nah, kita harus memberikan unsur acak, ya. Jadi biar ketika player bermain itu player seperti merasa bermain dengan manusia juga, ya. Nah, untuk membuat seperti itu kita harus menambahkan unsur acak. Nah, dan menyertakan jaringan saraf di dalamnya. Ya, jadi model yang ada di dalam permainan kita itu harus dilatih, ya, untuk memahami konteks permainan agar dapat mengenali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana jaringan saraf dilatih dan kita akan melatih jaringan saraf kita untuk mengenali gambar. Ya, jadi materi kita hari ini 2 poin. Ya, mempelajari bagaimana jaringan saraf dilatih dan melatih jaringan saraf kita untuk mengenali gambar. Ya. Adik-adik ada nggak nih? Faith, Kenrich, Jizra, Atta, on cam ya? Adik-adik, biar kelihatan wajahnya. Ini kalau kakak adik-adik nggak on cam nih, kakak kayak ngomong sendiri, ya? Hadir nggak nih? Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita akan bahas dua poin hari ini. Nah, kita awali materi kita dengan pembahasan tentang struktur dan prinsip operasi GAN. Ya, nah, apa itu GAN? Ya, GAN itu adalah Generative Adversarial Network. Ya, atau bahasa Indonesia jaringan adversarial generatif. Apa itu jaringan adversarial generatif? Jaringan adversarial generatif ini adalah jenis jaringan saraf buatan, di mana ada dua model yang dilatih bersama dalam suatu kompetisi. Apa aja itu modelnya? Modelnya yang satu namanya generator, yang satu namanya diskriminator. Ya, nah generator di sini fungsinya dia akan menciptakan gambar. Ya. Sementara diskriminator fungsinya dia akan mengevaluasi gambar yang dihasilkan oleh generator, ya, dengan membandingkan data asli, ya, data asli dan gambar yang dihasilkan oleh generator. Serta dia akan memberikan umpan balik, ya, umpan balik dari apa yang sudah dievaluasinya, ya, sehingga dengan umpan balik tersebut itu akan mendorong generator untuk menghasilkan output yang semakin realistis, ya. Jadi di dalam model GAN ini, di dalam jaringan saraf buatan ini, ya, GAN ini, jaringan adversarial generatif ini ada dua model, ada model generator dan ada model diskriminatif. Mereka saling apa ya, berlomba untuk menghasilkan, kalau generator untuk menghasilkan gambar yang realistis, nah untuk diskriminator ini dia berlomba untuk bisa mengenali yang mana gambar yang asli dan mana yang gambar yang palsu. Nih. Jadi penjelasan sederhananya, nih GAN ini bekerja seperti sebuah permainan, ya. Jadi generator menciptakan gambar yang seharusnya terlihat nyata,
Ya, jadi dengan kata lain generator ini berperan sebagai seorang seniman, seperti seorang seniman. Ya. Terus ada diskriminator, dia memeriksa apakah gambar yang dihasilkan oleh generator ini palsu atau asli. Ya. Jadi dengan kata lain diskriminator ini dia akan berperan sebagai detektif. Dia akan cek hasil dari gambar yang dihasilkan oleh generator. Ya. Jadi mereka bekerja sama dan semakin lama nanti mereka semakin pintar ya untuk menghasilkan gambar yang realistis dan untuk bisa membedakan mana gambar yang asli dan mana gambar yang palsu. Ya. Nah, proses di dalam GAN ini dimulai dari generator ya menciptakan gambar dari noise ya. Apa itu noise? Noise itu adalah titik-titik acak ya. Nah, dari noise ini, dari titik-titik yang acak ini dia mengubah kekacauan itu menjadi gambar ya. Dan dia berusaha membuat gambarnya itu terlihat nyata ya. Nih, jadi awalnya titik-titik acak yang ada oleh generator ya diubah ya, disesuaikan sehingga menjadi sebuah objek palsu ya yang terlihat nyata. Nah, objek palsu adalah hasil yang dihasilkan oleh jaringan saraf ya. Jadi tujuan generator itu adalah untuk membuat gambar yang terlihat nyata ya. Nah, jadi untuk bisa menghasilkan gambar yang terlihat nyata itu awalnya diskriminator itu harus dilatih dulu ya. Dia dilihatkan dulu sejumlah gambar asli untuk mempelajari tampilan gambar yang sesungguhnya ya. Jadi dia di awal itu dilatih dengan data-data asli, ya, gambar-gambar asli. Nah, setelah dia melakukan latihan, ya, baru nanti generator bekerja, ya, dia menciptakan gambar palsu dan berusaha menipu diskriminator, ya. Jadi tujuan generator ini dia untuk menipu diskriminator, biar diskriminator nggak bisa ini, nggak bisa membedakan mana gambar yang asli dan mana gambar yang palsu. Nah, nanti diskriminator, ya, dia membandingkan objek yang dihasilkan oleh generator dengan gambar aslinya. Dan dia memberikan jawaban, apakah gambar yang diberikan oleh generator itu gambar asli atau gambar palsu. Palsu. Ya. Nah, kalau misalnya diskriminator bisa membedakannya, dia tahu itu gambar asli, dia akan berikan feedback ya ke diskriminator bahwa dia sudah bisa membedakan mana yang kalau misalnya dia bilang itu gambar asli tapi ternyata itu gambarnya palsu, nah itu nanti akan ada feedback ke diskriminator bahwa dia masih belum maksimal untuk mengenali gambarnya. Nah, kalau misalnya dia bisa menebak bahwa gambar itu gambar palsu dan benar itu gambar palsu, nanti dia akan memberikan feedback ke generator bahwa generator masih belum bisa menghasilkan gambar yang realistis ya. Jadi mereka berlomba berdua-dua nih ya. Nah, di dalam perlombaan ini ya, mereka juga ada sistem punishment and reward ya, hukuman dan hadiah. Jadi kalau misalnya diskriminator salah menilai, ya, dia nggak bisa menilai gambar yang mana yang asli, ya, dia malah milih gambar yang palsu dan dianggap sebagai asli. Nah, nanti yang akan dapat hadiah itu generator. Kenapa? Karena kinerjanya baik, dia bisa menghasilkan gambar yang realistis, yang terlihat seperti asli. Terus kalau misalnya diskriminator menebak dengan benar, dia tahu itu ketika misalnya tebakan itu adalah dia nebak oh ini gambarnya gambar palsu nih bukan gambar asli, ya. Nah, maka generator akan mendapatkan hukuman, ya. Kenapa? Berarti dia belum bisa menghasilkan gambar yang realistis, ya. Jadi seperti itu. Sama juga diskriminator ya. Jadi dia akan dapat hukuman kalau misalnya dia salah menentukan gambar asli dan palsu dan dia akan dapat hadiah kalau misalnya jawabannya benar ya. Jadi kedua jaringan saraf ini sama-sama belajar dan berkompetisi ya. Mereka yang satu semakin lihai untuk menipu diskriminator dan yang satu semakin waspada terhadap tipuan yang dihasilkan oleh generator ya. Seperti itu. Nah, di awal kita akan bahas dulu tentang generator ya. Jadi generator ini adalah model di dalam jaringan saraf buatan yang menciptakan sesuatu yang baru, ya, gambar, suara atau teks, ya. Jadi dia tidak menyalin gambar-gambar lain. Jadi dia membuat sesuatu yang baru. Nah, prosesnya dimulai dari noise, ya.
titik-titik acak ya. Setelah itu dia ubah titik-titik acak itu menjadi gambar yang terlihat nyata. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dari generator ini kadang generator melakukan kesalahan ya, terutama ketika menghasilkan gambar yang berhubungan dengan manusia atau hewan ya. Mungkin jari atau kakinya ada tambahan ya, tidak sesuai dengan jari dan kaki manusia atau mungkin kurang ya. Ini contoh di gambarnya ya. Jari manusianya nih. Yang kiri 5, yang kanan 4 ya. Terus ini contoh ada di kaki kuda ya, kaki kuda ya harusnya 4 malah 5 ya. Terus bisa jadi dia menghasilkan gambar yang aneh, mukanya, wajahnya nggak seperti wajah manusia ya. Atau mungkin kucing dengan ekor kusut ya. Jadi ada kelemahan dari generator. Nah, kenapa generator bisa salah ya? Generator ini dia belajar dari contoh ya. Dia belajar dengan diberikan beberapa atau banyak contoh. Nah, kalau data dari latihannya ini tidak lengkap, tidak sesuai, aneh, ya, tidak akurat, maka generator juga akan menghasilkan hasil yang salah, ya. Dan kadang generator juga mungkin sering kesulitan ketika dia belum pernah melihat apa ya, melihat bentuk itu sebelumnya, ya. Jadi dia belum latihan, belum pernah latihan. Misalnya dia diminta untuk buat apa? eh Deodoran, misalnya gambar deodoran. Nah, ternyata dia nggak pernah dilatih untuk membuat gambar deodoran itu gimana. Nah, dengan tidak ada latihan itu dia bisa jadi menghasilkan sesuatu yang salah dan mungkin dia akan kesulitan untuk membuat gambarnya karena dia nggak belum tahu. Ya. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan? Nah, generator ini sengaja tidak membuat beberapa topik. Misalnya tidak memperlihatkan penyakit atau menghindari adegan sedih atau menakutkan. Ya. Nah, ini bukan karena keinginan generatornya sendiri, tapi memang karena sudah diprogram oleh programmernya, oleh pengembangnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas tentang pengerjaan praktik ya, generator kejutan. Nah, ada dibuka tugasnya di website Algonova ya. Nih, pekerjaan praktik generator kejutan. Ada nanti buka dokumennya ya. Terus ada adik pengujian hipotesis ya. Ada adik rumuskan sebuah perintah untuk hipotesis yang diajukan dan catat dalam tabel. Terus mulai pembuatan gambar di Fusion ya. Nah, nanti adik-adik catat kesalahan jaringan sarafnya. Nanti adik-adik buat kesimpulan dari hasil generasinya, kesalahannya apa, terus apakah jaringan saraf berhasil menyelesaikan tugasnya. Ya, nih, jadi adik-adik buka, silakan buka, terus buat kesimpulannya, catat apakah hipotesis terbukti atau tidak. Ya, adik-adik silakan buka website Algonova-nya, buka nomor 1. Ya, di sini adik-adik jawab dulu soal. Soalnya ada 2, 1 dan 2. Ya, baru setelah itu nanti di sini ada materinya. Nah, di sini nanti adik-adik buka dokumennya di sini ya. Ini ada dokumen, ada diklik dokumennya. Nah, ini bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia itu ada di sini nggak salah. Ini bisa diklik. Nah, ini ya, di materi. Di materi ada diklik. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Nah, ini kan ada nih. Periksa hipotesis mengenai kesalahan jaringan saraf buatan. Isi tabel lalu tulis kesimpulan tentang apakah hipotesis tersebut terbukti atau tidak. Nih, ya. Jenis hipotesis kesalahan. Generator menggambar seseorang dengan jumlah jari yang banyak. Nah, nanti adik-adik coba pakai prompt yang ada dibuat, perintah yang digunakan, kesalahan atau ketidakakuratan, kesimpulan, ya. Kalau misalnya ada yang salah, sebutkan kesalahannya. Berarti nanti kesimpulannya berarti benar bahwa generator menggambar seseorang dengan jumlah jari yang banyak, ya. Generator menggambar seekor kucing dengan 2 ekor, ya. Nah, adik pakai promptnya apa, ya? Promptnya misalnya apa? Minta untuk buat gambar kucing. Ada nggak kesalahannya? Kalau ada, silakan ditulis, ya. Baru nanti dibuat kesimpulannya, ya. Apa kesimpulannya? Berarti generator menggambar seekor kucing dengan 2 ekor, ya. Nih, adik-adik jalankan semua hipotesisnya, diselesaikan, dicoba semuanya. Setelah itu dibuat buat promptnya, prompt apa yang digunakan, terus periksa hasilnya, ya. Untuk gambarnya adik-adik buat di Fusion, ya.
Fusion Brain. Ya, ada digunakan Fusion Brain untuk pembuatan gambarnya. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dokumen ini ya. Jadi adik-adik buat promnya di sini. Di error, bad gateway. Coba, ntar. Oh, error. Fusion AI. Oh, Fusion Brain kayaknya error ya. Fusion Brain. Fusion Brain. Kalau misalnya nggak bisa di fusion, berarti ada adik cari AI yang lain untuk menghasilkan gambar yang sudah kita pelajari. Ya, silakan adik-adik selesaikan dokumennya ini. Ya, buat hipotesisnya untuk semuanya. Ini caranya adik-adik klik file ya, file, terus buat salinan, baru bisa diedit. Ya, jadi kalau misalnya ada adik edit dari dokumen yang ada, nggak bisa. Jadi adik-adik harus salin dulu dokumennya. Ya, Kak, silakan cara diselesaikan. Ya, Kak, cara supaya biar bahasa Indonesia gimana, Kak? ini kalau yang bahasa Indonesia itu adik-adik klik dokumennya di sini. Jangan yang di nomor tiga. Yang di nomor tiga ini nanti dokumennya bahasa Inggris. Nih, yang di sebelum nomor tiga ini kan ada materi. Nah, ini geser ke yang nomor dua. Nanti diklik di tulisan dokumen. Diklik. Nah, nanti ini bahasa Indonesia. Oke, Oh, Kak, makasih, Kak. oke. Yang di nomor tiga itu bahasa Inggris. Ya. Silakan adik-adik dikerjakan. Waktunya kakak kasih sampai jam 7.50. Ya. Sekitar berarti 16 menit. Ya. Silakan adik-adik sampai 7.50. Silakan diselesaikan tugasnya, jawab soalnya dulu, baru setelah itu dilengkapi dokumennya. Baru setelah itu nanti kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan. Kalau ada yang bertanyakan boleh. Kita bantu.
Sudah selesai adik-adik? Cambridge, Faid, Jijrel, Atta. Nah, ini. Halo adik-adik. Sudah selesai semuanya? Faid, Cambridge, Sudah, Kak. Jijrel udah? Sudah, Kak. Oh, sudah diupload dokumennya ya? Oke, Kak. Diupload lagi, biar nanti kakak cek. Oke? Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kakak share screen dulu sebentar. Tadi kita sudah bahas tentang generator, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang diskriminator, ya. Selanjutnya kita bahas tentang diskriminator. Nih, ya. Nah, diskriminator ini adalah jaringan saraf yang dilatih menggunakan sejumlah besar gambar asli, ya. Dia belajar mengenali pola dan ciri khas yang terdapat pada gambar asli. Nah, diskriminator ini untuk melatih diskriminator, ya. Gambar-gambar nanti akan diunggah atau diberikan, diupload ke dalam diskriminator tersebut beserta data tentang status asli atau palsunya. Ya. Jadi untuk data latihannya dia akan diberikan data awal, ya. Diberikan data gambar, gambar yang palsu dan gambar yang asli, ya. Gambar kucing misalnya kucing asli diberikan gambar kucing asli dan diberikan keterangan bahwa itu gambar kucing asli. Gambar yang palsu juga diberikan, ya. Diberikan gambar kucing palsu dan diberi keterangan bahwa itu adalah gambar kucing palsu, ya. Nah, tujuan pemberian gambar ini untuk melatih diskriminator biar dia bisa membedakan. Nah, apa responnya? Nah, nanti ketika diskriminator mendapatkan data, ya, nanti dia akan mengevaluasi setiap gambar dan mengeluarkan angka, ya, untuk hasil dari evaluasinya. Kalau angkanya mendekati angka 1, berarti diskriminator menganggap bahwa gambar itu nyata atau gambar itu real, asli. Kalau angkanya itu mendekati angka 0, ya, berarti dia menganggap gambarnya itu palsu, ya. Nah, semakin akurat tebakannya, semakin sedikit kesalahan dan semakin baik hasilnya, ya. Seperti itu. Nah, kapan diskriminator membuat kesalahan, ya? Nah, diskriminator juga bisa membuat kesalahan, ya, ketika dia melakukan evaluasi gambar. Ya, kapan dia membuat kesalahan? Ketika dia menganggap gambar palsu itu sebagai gambar yang asli atau sebaliknya, gambar yang asli sebagai gambar palsu. Ya, nah, ketika dia salah, maka dia akan mendapatkan sinyal dan tentang kesalahannya dan diskriminator harus memperbaiki, ya, di mana kesalahannya, ya. Jadi setiap dia melakukan kesalahan dia akan mendapatkan feedback, ya, umpan balik bahwa dia melakukan kesalahan dan dia harus melakukan perbaikan untuk kesalahannya itu. Nah, jadi dengan mendapatkan feedback itu dia akan menjadi lebih akurat, ya. Jadi dia tahu di mana salahnya dia harus perbaiki, di mana salahnya dia harus perbaiki. Betul, ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengetahui bagaimana cara kerja diskriminator. Ya, jadi adik-adik nanti kan tadi sudah mengerjakan yang generator. Nah, selanjutnya kerjakan tugas yang peran diskriminator. Ya, nah, di sini kita akan mempelajari cara kerja diskriminator. Ya, nah, nanti adik-adik akan membuat tugas untuk classifier. Ya, nanti adik-adik siapkan sebuah seleksi untuk pelatihan dan pengujian. Jadi misalnya ada adik-adik nanti akan menentukan dia harus menebak ini apa, ya. Nanti adik-adik akan menggunakan website Teachable Machine, ya. Nanti kita akan mencoba latihannya dengan menggunakan Teachable Machine. Terus kita akan latih jaringan saraf buatan dan kita uji kinerja kinerja dari jaringan saraf buatannya. Nah, apa itu classifier? Classifier itu adalah algoritma atau model
Pembelajaran mesin yang mengelompokkan data masukan ke dalam salah satu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, jadi nanti dia akan terima data masukan, terus dia akan analisis atributnya, dan dia identifikasi kelasnya. Dia termasuk kelas yang mana. Nah, contoh nanti ya, nanti kita akan coba tugas classifiernya. Kita menentukan dua objeknya, ya, yang akan dilatih ke jaringan cara buatan untuk diidentifikasi. Misalnya, ya, ini objeknya mirip ya. Misalnya kucing dan anjing, itu kan kucing bentuknya mirip ya. Bedanya mungkin apa ya? Dari wajahnya aja mungkin bedanya ya. Kalau tak kakinya sama empat, ya, telinganya juga sama. Telinganya mungkin anjing ada yang panjang ya, atau mungkin ada yang lebih gede. Nah, sebenarnya agak mirip, ya. Atau mungkin anjing moncongnya lebih panjang. Nah, jadi nanti kita akan buat dua kelas ya. Ada yang bebas mau apa? Kucing anjing boleh, atau mungkin laba-laba dengan kumbang mei, atau mungkin timun dengan zucchini ya. Timun sama zucchini mungkin agak mirip ya. Zucchini itu apa? Terong dia. Nah, silakan ada ditentukan tuh kelasnya apa ya yang mirip. Nah, nanti ada adik tambahkan ya gambar untuk setiap kelas yang ada ditentukan. Misalnya ada adik buat kelasnya tadi kan kelas kucing dan anjing. Nah, berarti ada adik cari gambar untuk kucingnya 10, untuk anjingnya 10 ya. Kalau bisa cari gambarnya yang latar belakangnya polos ya, dan objek utamanya tuh besar di tengah. Ya, kalau misalnya anjing berarti anjingnya yang backgroundnya gambar apa? Gambar backgroundnya polos, terus anjingnya di tengah. Kalau kucing berarti gambar kucingnya polos, backgroundnya terus kucingnya di tengah. Ya, cari gambarnya 10. Nah, baru setelah itu nanti setiap gambarnya itu ada dimasukkan ke teachable mesin. Ya, nah nanti kita buka nih ya website teachable mesin. Nah, nanti ada di klik get start. Ya, nah nanti di sini di get start ini ada di klik image project. Baru pilih yang standard image model. Nah, ya. Nah, di sini nanti kita ya biar mengetahui bagaimana cara kerja dari diskriminator tadi, ya. Nah, jadi kita ini nih, kita buat kelasnya. Misalnya apa kelas apa? Kelas yang satu kucing, ya. Yang satu anjing, ya. Nah, ini kita kasih sampel gambar, ya. Bisa digunakan webcam, ya. Ada adik bisa pakai webcam ya, ada adik pakai gambar gitu kan, pakai webcam. Apa webcamnya ada adik hidupin misalnya, allow this time misalnya, ya error. Wah nggak bisa pakai game webcam. Oh webcamnya dipakai sama Zoom ya, jadi dia nggak bisa pakai. Bisa pakai webcam atau bisa pakai gambar ya, upload gambarnya. Nih contoh, kakak ada gambar nih yang kucing. Nah berarti kakak kasih gambar kucing, kakak kasih ini 3 ya. Tapi kan kalau yang ini kakak kasih 10 apa harus 10. Jadi ada di untuk gambarnya download 10 ya. Ini contoh kakak 3. Nih gambar kucingnya 3. Setelah itu gambar anjing. Kita tambahkan gambar anjingnya 3 juga nih yang kakak download ya. Satu, dua, tiga. Kalau bisa cari gambar yang backgroundnya polos ya. Dari. Nah, yuk ya. Setelah itu untuk ininya ada di bebas ya. Ini diikutin aja default aja ya. Nggak usah diganti. Ada di tinggal klik train model ya. Nah, dan switch tab tunggu. Nah, nanti di sini dia bisa ini kan tadi kita udah kasih dia data latihan. Nanti selanjutnya dia akan coba ya untuk mengenali ya sesuai dengan gambar yang kita kasih nih. Kita upload gambar ya. Misalnya gambar yang ini ya. Nih. Nah, nanti dia akan kenali. Oh, ini 98% kucing ya. Kalau mau coba lagi ada dicari gambar kucing yang lain ya. Misalnya nah ini ya. Ini kan agak aneh nih gambarnya. Kita save image-nya. Nah, tuh ya. Terus kita ke sini tadi. Nah, kita tambah gambarnya. Tadi yang kita download ya. Nih, gambar yang ini dia kenalinya sebagai apa? Wah, nih. Nah, dia kenalinya sebagai 100% kucing ya. Dengan gambar yang kita buat. Contoh misalnya kita cari gambar yang lain.
Gambar apa ya? Oh, kita sekarang cari gambar anjing. Anjing, ya. Nah, gambar anjingnya kita cari yang mirip kucing mungkin. Nah, ini kan agak mirip kucing nih ya. Save image as. Mana? Nggak ada. Nah, nih, ya. Nah, itu. Tadi kan gambarnya agak mirip kucing tuh ya. Coba pilih gambar. Nah, kita kasih gambar ini. Apa dia anggap? Nah, padahal gambar anjing. Nah, tapi dia nganggapnya ini kucing, ya. Nah, berarti modelnya masih belum bisa mengenali. Ini karena kakak kasih data ini ya sedikit ya. Tiga. Makanya kan tadi kakak kakak suruh adik untuk gambar sampelnya 10, ya. Jadi biar dia bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih bagus. Contoh nih. Nah, ini bisa jadi dia enggak. Nah, kalau ini ya, ini dia kenalinya anjing atau kucing. Kita download. Nah, kita ganti gambarnya. Ganti gambarnya. Nah, dia masih kenalin ini kucing ya. Karena kakak kasih gambar contoh anjingnya itu cuma sedikit, ya. Makanya tadi kakak bilang kasih 10. Nih coba nih ya, yang ini. Save image as, image 3. Kita ganti gambarnya. Nah, gambar ini. Apa dia baca? Tuh, dia masih ngebaca ini kucing, ya. Kenapa? Karena telinganya mungkin ya, dia ngelihat dari gambar telinganya kan. Dan mungkin sampel kakak juga kurang, ya. Karena sampelnya cuma 3. Nanti mungkin dia akan mengenali kucing apa anjing itu yang lebih mirip ini gitu ya. Kalau ini kan lebih mirip kucing, ya. Nah, silakan adik latih, ya. Latihan dengan menggunakan 2 kelas, ya. Adik tentukan kelasnya apa, ya. Nanti hasilnya, ya. Misalnya yang hasil akurat itu kalau misalnya di yang tugas website Algonova ya, yang yang tugas nomor 2, nah, share screen dulu ya. Nih, ya adik-adik tentukan kelas untuk pelatihan model, siapkan pilihan gambar untuk pelatihan model, terus ke table machine, terus latih modelnya dan ambil tangkapan layar dari hasilnya. Ya, tadi. Kalau ini kan hasilnya berapa nih? Kucing 100%. Ini kan masih salah tapi ya. Kalau bisa adik-adik screenshot gambar yang hasil modelnya itu udah benar. Ya, berarti sampelnya harus ditambahin, jangan 3, minimal 10, ya. Nanti screenshotnya apa hasilnya di screenshot, baru nanti screenshotnya upload ke nomor 3, ya. Unggah tangkapan layar ke platform. Oke, seperti itu. Kak, kalau misalnya contohnya nggak 10 tapi dia nebaknya udah bener gimana, Kak? Nggak apa-apa. Ah, itu Zizrael ngasih contohnya berapa? Aku kasih contohnya 55. Nggak, kalau kalau dia nebaknya benar, itu Zizrael kasih gambar yang sesuai dengan contoh. Enggak, Jadi gambarnya beda. gambarnya beda. Oke, nggak apa-apa. Kalau gambarnya beda, beda berarti apa? Tinggal screenshot dan upload, ya. Oke, Kak. Jadi kalau bisa contohnya 10. Ya. Kalau sudah nanti tinggal di-upload, ya. Nomor 3 ini dikerjakan dulu soal nomor satunya, terus upload di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai dengan nomor 1 dan nomor 2, ada di silakan selesaikan soal yang di nomor 3, ya. Ini uji kemampuan, ya. Oke, silakan. Kita masih ada waktu panjang. Silakan ada di selesaikan tugasnya. Kalau ada yang ditanyakan boleh, silakan. Kita waktunya masih panjang. Silakan, adik, coba diselesaikan tugasnya. Nanti jam 8.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan.
Kak, ini percobaan harus satu kali atau berapa kali, Kak? Mana Israel? Percobaan harus satu kali fotonya atau berkali-kali, Kak? Atau berapa kali? 3 kali. Oke, Kak. Ya, nanti tiga-tiganya upload ke website Agonova.
Sudah selesai adik-adik? Israel, Faith, Enrich, Sudah, Pak. Sudah, Atta? Kak. Ya, Israel? Israel udah? Sudah, Kak. Oke, yang lain? Faith? Faith udah ya. Faith belum ya? Faith yang nomor 2. Faith, Kenrich udah. Atta belum upload. Israel udah. Ya. Kita udah jam 8.30 ya. Faith diselesaikan ya. Atta juga. Sebelum kelas kita tutup, kita rangkum dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang ingat? Atta? Israel? Faith? Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana jaringan saraf dilatih. Ya, jaringan saraf dilatih dengan GAN, ya, Generative Adversarial Network, ya, di mana di dalam GAN ini ada dua model, ya, ada generator dan ada diskriminator, ya. Generator menghasilkan gambar dan diskriminator mengevaluasi gambar. Tadi juga kita belajar tentang bagaimana generator memeriksa, membuat hipotesis tentang kesalahan yang dilakukan generator, dan dan mempelajari bagaimana cara kerja diskriminator dilatih. Ya, jadi materi kita hari ini sampai di sini karena waktu kita sudah selesai. Sebelum kelas ditutup, ada yang mau bertanyakan? Rich, Pait, Tidak, Kak. Israel, tidak ada. Ata, tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Kenrich, Faith, Zizrael, dan Atta. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih Zizrael. Terima kasih Kenrich, Faith, Atta. Dadah.